Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menerima video materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Miss mengingatkan kepada anak-anak jangan lupa untuk menonton video devotion di hari ini. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran bahkan mengawali aktivitas kita hari ini, kita harus mengawalinya dengan Tuhan. Oke, hari ini kita masih berada di buku 3C dan pada subtema 2 tentang wujud benda dalam pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran yang sudah kita lewati, kita sudah mempelajari tentang wujud benda yang terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Hari ini kita akan mempelajari benda cair. Dari sifat-sifat benda cair yang ada secara umum, terdapat juga beberapa ciri-ciri dari benda cair tersebut. Oke, jadi ciri yang pertama yaitu bentuk benda cair tidak tetap. Sekali lagi, bentuk benda cair tersebut tidak tetap dan selalu berubah. Yang kedua, bentuk benda cair mengikuti bentuk dari wadahnya. Misalnya, air yang kita isi di dalam gelas akan mengikuti wadah dari gelas tersebut. Begitu juga air yang kita isi di dalam botol, air tersebut akan mengikuti wadah dari botol tersebut. Oke, yang ketiga, ciri yang ketiga dari benda cair yaitu volume zat cair selalu tetap. Jadi volume atau berat yang ada di zat air itu selalu tetap. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu berbentuk datar. Kalau anak-anak di rumah lihat dan perhatikan, kalau waktu anak-anak isi air di dalam gelas, nah anak-anak perhatikan apakah waktu air itu mulai tenang, apakah ia akan berbentuk datar atau dia akan berbentuk yang lain? Tentunya air yang tenang itu akan selalu berbentuk datar. Nah, yang kelima, ciri yang kelima dari benda cair yaitu zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi benda cair tersebut atau zat cair tersebut akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Contohnya hujan dia akan mengalir dari atas. Nah, begitu juga air terjun, dia akan mengalir dari pegunungan yang tinggi, baru dia mengalir ke daratan yang paling rendah. Yang keenam, ciri yang keenam dari benda cair yaitu zat cair memiliki tekanan ke segala arah. Jadi waktu dia mengalir, zat atau benda cair itu dia mengalir, dia memiliki tekanan untuk ke segala arah. Yang terakhir, yang ketujuh, ciri dari benda cair yaitu zat cair dapat meresap ke celah-celah yang kecil. Kapilaritas, contohnya itu pada sumbu kompor. Zat cair yang dapat meresap ke celah-celah yang kecil. Contohnya seperti sumbu kompor. Itulah 7 ciri-ciri dari benda cair. Nah, selain benda cair, kita sudah mempelajari juga tentang benda gas. Nah, benda gas
Itu ada di mana-mana. Benda gas itu juga bisa disebut dengan udara. Seperti saat ini, Miss ada di sini, ada udara di sekeliling Miss. Udara merupakan benda gas. Benda gas lainnya adalah uap air, asap pabrik, asap kendaraan. Itulah benda gas yang lain yang biasanya kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba anak-anak di rumah memompa balon mainan anak-anak yang terbuat dari plastik atau dari balon. Setelah dipompa, bola dan balon akan mengembang. Waktu sebelum kita memompa bola dan balon tersebut, dia tidak ada bentuk sama sekali. Tetapi waktu kita memompa balon atau bola yang terbuat dari plastik, itu akan mengembang dan akan berbentuk seperti wadah yang ada. Jadi ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lonjong dan bentuk lainnya. Jadi benda gas bersifat mengisi seluruh ruangan. Itu sebabnya bola dan balon setelah dipompa akan mengembang karena di dalam bola dan balon terisi udara. Nah, bentuk dan volume dari benda gas itu akan selalu berubah dan selalu memenuhi ruangan. Jadi bentuk dan volume dari benda gas tersebut akan selalu berubah. Dia tidak tetap. Dan dia akan memenuhi ke segala ruangan. Jadi di dalam ruangan kelas maupun di luar ruangan kelas itu terdapat udara, bisa disebut dengan gas. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang nilai-nilai positif dalam gotong royong dalam masyarakat. Miss mengajak kita semua untuk menyimak nilai-nilai positif yang terkandung saat kita bersama-sama melakukan gotong royong. Selamat menyaksikan penjelasan dari Miss. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama. Yang kedua, persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antara anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Yang keempat, saling menolong. Dalam gotong royong, membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, sosialisasi. Di era modern, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial.
Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain, sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya. Kita dapat pelajaran hari ini tentang gotong royong diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena gotong royong memiliki beberapa nilai positif, antara lain kebersamaan, persatuan, rela berkorban, saling menolong, dan sosialisasi. Nah, Miss harap semua anak-anak memahami tentang arti pentingnya dan nilai-nilai penting dalam bergotong royong. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang membiasakan hidup sederhana, dan Miss akan menerangkannya. Anak-anak di rumah dapat menyimaknya dengan baik. Membiasakan hidup sederhana. Langkah membiasakan bersikap dan berperilaku sederhana dalam lingkungan keluarga sebagai berikut. Yang pertama, berhemat dan menabung. Berhemat bukan berarti bersikap pelit. Berhemat lebih bermakna menggunakan sesuatu secara bijaksana sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan secara berlebihan, sehingga mendatangkan hal yang sia-sia. Salah satu penerapan sikap hemat adalah menabung sejak dini. Yo, siapa anak-anak yang suka menabung di rumah? Oke, tidak harus menabung di bank, tetapi dapat juga menggunakan celengan untuk menabung uang. Yang kedua, menggunakan benda secara bijaksana. Menghargai uang berarti menggunakan uang secara bijaksana. Contohnya, membeli sesuatu karena memang dibutuhkan. Jika ada pakaian atau perlengkapan sekolah yang masih bisa dipakai, tidak perlu beli yang baru hanya karena gengsi. Yang ketiga, kreatif mencari alternatif pengganti. Hal ini berlaku dalam hal memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Jika daging sapi mahal, dapat menggantinya dengan daging ayam yang lebih murah harganya. Yang keempat, menyesuaikan kemampuan. Memiliki suatu benda perlu disesuaikan dengan kemampuan. Keinginan seseorang tanpa batas, tetapi kemampuan seseorang terbatas. Yang kelima, membedakan keinginan dengan kebutuhan. Bersikap dan bertindak sederhana dimulai dari kemampuan menelaah, yaitu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itulah 5 cara untuk kita melatih membiasakan hidup sederhana. Jadi membiasakan hidup sederhana itu bukan berarti kita tidak punya uang, tetapi kita menghemat apa keperluan kita, apa kebutuhan kita, baru kita membelikan sesuatu yang kita butuhkan. Hal-hal yang tidak kita butuhkan atau tidak kita perlukan, itu alangkah baiknya kita untuk menabung seperti yang telah Miss terangkan tadi. Jadi membiasakan hidup sederhana sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat melatih hidup kita untuk hemat, bijaksana dalam menggunakan barang, kreatif menggunakan barang pengganti, menyesuaikan kemampuan, dan membedakan mana kebutuhan dan mana itu keinginan. Oke, sampai di sini video materi pembelajaran di hari ini. Miss harap semua anak-anak di rumah tetap semangat
untuk belajar di rumah, dan Mi selalu mendoakan kita semua agar dalam kondisi sehat dan penuh sukacita, dan biarlah Tuhan selalu melindungi dan menyertai setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita, dan jangan lupa tonton terus video-video materi pembelajaran agar supaya anak-anak tidak ketinggalan setiap materi-materi pembelajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.